Dan hai Vinar, selamat sore. Tadi Agil dan juga Alfi udah sempat teaser-teaser sedikit kalau misalkan sore hari ini tuh Agil bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, penulis lagu, produser musik juga. Yang namanya itu di Bali udah bisa dibilang ini merupakan living legendnya Bali, dan sekarang dia kembali lagi dengan sebuah project baru berjudul Sunset Dealer. So, this is please welcome Om Igo Blado. Asik. Halo Vina, selamat sore. Selamat sore. Gimana Om Igo kabarnya hari ini? Asik, sehat. Alhamdulillah. Asik, sehat ya. Om Igo, ini kan setelah 15 tahun nih. Mungkin di awal buat Viners yang nggak tahu, Om Igo Blado nih Viners itu adalah seorang musisi juga, produser musik juga, terus juga penulis lagu juga. Yang mana pernah juga memproduksi beberapa musisi-musisi atau band-band dari Bali juga yang namanya itu pasti kamu akrab banget, kayak contohnya itu adalah Dialog Dini Hari. Tapi setelah 15 tahun nggak muncul secara pribadi ngerilis musik, akhirnya Om Igo itu muncul sebagai Sunset Dealer. Mungkin untuk pertanyaan awal Om Igo sendiri tuh mengawali karir musik di dunia ini itu atau di industri ini tuh seperti apa sih Om? Saya sedikit balik ke tahun 98, itu sekelar saya kuliah, saya ngisi waktu malam itu main di bar atau di kafe ya, atau reguler lah hari ini orang bilang. Saya start tuh tahun 98 dan sampai tahun 2002. Nah waktu itu secara tidak sengaja owner dari Musika Group Records, Ibu Acin itu datang ke tempat waktu saya main. Dan dia ngasih kartu nama dan dia bilang kamu buat lagu original dan kirim ke saya, ini kartu namanya. Saya rasa itu pemantik saya untuk menulis lagu original, berarti di sekitar tahun 2000 awal banget ya. Oke, tapi sebelumnya yang saya baca juga, Om itu kan sempat tergabung dalam sebuah grup band yang namanya itu adalah Telepon dengan lagu yang waktu itu booming banget itu adalah Gadis Galaksi. Bisa diceritain nggak sih Om, itu gimana awalnya akhirnya bisa ngebikin band tersebut, terus juga kenapa akhirnya, tadi kan Om bilang awalnya katanya sendiri berarti itu ketika di kafe atau bar nyanyi ya kan? Dan akhirnya kenapa memutuskan untuk bikin grup Telepon itu? Jadi di tahun 2002 saya memutuskan untuk, ketika setelah ketemu Bu Acin saya mulai memutuskan diri saya untuk menulis lagu sendiri. Nah kemudian secara menarik aja ketemu dua teman lagi yang memang lagi pengen menulis karya sendiri juga, yaitu sama Hendra dan Gung Andi. Kita memutuskan untuk apa yang kita punya kita cemplungin. Kebetulan Gung Andi sukanya di bidang elektronik, Hendra di rock, saya lebih banyak suka kolaborasi dengan tradisi dan segala macam. Jadi tahun 2003 kita buatlah band bernama Telepon. Yang secara genre waktu itu kita bilangnya cosmic music, cosmo, etnik. Jadi gabungan antara elektronik sama world music lah. Dan sesuai janji, saya kirimlah itu ke Ibu Acin. Dan Ibu Acin bilang Musika jadwalnya padat banget. Saya geser ke label yang satu lagi anak perusahaannya, yaitu Reswara Musik Indonesia. Kita bergabung bareng sama, mungkin kalian masih ingat salah satu nama band Stephen and the Coconut Trees. Jadi kita gabung sama itu, cuman beda arah aja, mereka reggae, kita musik elektronik gitu. Saya juga udah sempat dengerin musiknya Telepon yang Gadis Galaksi. Emang untuk dari segi musik itu gimana bisa dibilang ya, kayak rame banget, kompleks banget, ada etniknya, terus ada kosmiknya juga tadi Om bilang, itu kayak keren banget. Tapi sekarang setelah 15 tahun Om nggak muncul, akhirnya muncul lagi dengan sebuah project baru, namanya adalah Sunset Dealer, yang mana kalau kita dengerin Vinar, Sunset Dealer ini tadi sempat mungkin kamu dengerin di awal, itu genre-nya itu adalah reggae. Kenapa Om? Kenapa dari bisa dibilang adalah musik yang sedikit maksudnya sangat kompleks kosmik, etnik, segala macam, akhirnya pindah haluan ke reggae. Kenapa tuh? Reggae itu saya denger reggae udah dari saya kelas 6 SD. Dari kakak saya yang mutar begitu banyak lagu. Salah satunya saya nyantol sama Bob Marley di tahun itu ya. Terus kemudian ke bawah ketika masa main reguler di Kuta, saya selesai lebih awal dan saya selalu mampir ke sebuah bar yang khusus reggae namanya Apache. Saya selalu jamming di sana setiap hari, 1 lagu, 2 lagu. Jadi bisa bilang
reggae itu udah di darahnya saya udah sekian lama juga. Oke. Tapi kalau ngomongin dari inspirasi Om, kalau Om sendiri tuh emang berarti dari kecil kan dengerin reggae. Tapi kenapa kok di awal tadi yang kayak bikin grup telepon itu lebih ke pop, kosmik, etnik? Itu emang dari segi musik Om tuh lebih terinfluence mana sih Om? Kalau mungkin di waktu di tahun 2002-2003 itu sama telepon, mungkin karena umur saya masih muda, lagi pengen banyak mengeksplor banyak hal. Di masa muda saya memang banyak mendengar musik di era itu adalah nyebutnya art rock ya, kayak Yes, kayak Pink Floyd dan banyak sekali waktu itu musik elektronik juga dan saya coba dan itu menarik itu kan. Ya mungkin itu masa eksplorasi ya. Tapi kalau sekarang saya pengen sesuatu yang lebih apa yang benar-benar diri saya, apa yang paling santai untuk diri saya, seperti itu. Nyari nyaman lah nyari ya. Nyaman ya. Oke. Tapi kenapa akhirnya muncul nama Sunset Dealer nih Om? Apa sih makna di balik Sunset Dealer ini sendiri Om? Ya, ini dia. Sunset Dealer ini saya memilih genre reggae. Saya menulis banyak hal tentang pantai dengan suasananya. Kemudian saya suatu sore itu ngelihat di Pantai Kuta duduk dan saya baru sadar bahwa Tuhan dan semesta ngasih sunset setiap sore, nggak putus, nggak pernah. Besok nggak ada ya libur itu nggak ada. Nah setiap hari itu fenomena itu ngasih rejeki banyak banget orang. Fenomena alam itu. Jadi dari tukang parkir, mau dia jualan makanan, minuman, atau mungkin dia nggak punya benda yang dia jual, dia ngepangin rambut atau nyewain tiker. Semua orang dapat rezeki hanya karena adanya fenomena alam itu. Nah, siapapun yang mendapat rezeki dari fenomena alam itu, saya menyebutnya sunset dealer gitu. Oh, berangkat dari sana. Sungguh filosofis sekali ya. Padahal ringan banget, receh. Iya, benar. Ini menarik banget sih Om. Tapi sebenarnya apa sih yang Om ingin sampaikan dari musiknya Om sekarang? Ini kan berarti Om pindah genre nih ke pop reggae atau reggae sendiri. Sebenarnya apa sih yang ingin Om sampaikan? Apakah mungkin dari hal simple yang penuh makna tadi ke anak muda, kayak kita tuh sebagai anak muda harus loh kayak bersyukur atas hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, atau gimana sih Om sebenarnya Om? Di Sunset Dealer saya sebenarnya nggak mau terlalu banyak bicara filosofi atau bahasa yang puitis. Saya memang pengen di Sunset Dealer saya benar-benar sebagai seorang Igo Blado yang kalau ngobrol sehari-hari itu seperti apa. Contohnya salah satu di lagu Arak Api Arak Bali. Itu memang menceritakan gimana kalau saya sore pengen nongkrong ke Sanur, ke salah satu warung. Misalnya ke warung ini, ya rame banget gitu kan ya. Akhirnya pindah ke warung arak yang satu lagi. Abis itu pindah, yang di sini aja deh. Dan itu memang apa yang saya alamin. Berangkat ke warung arak sendiri, karena saya meyakini nanti di sana saya banyak ketemu teman lama atau ketemu orang baru, kita ngobrol aja. Jadi lagu itu pun sebenarnya tidak menceritakan bagaimana sebuah local wisdom ini tentang mabuknya, tapi lebih ke kita happy bisa banyak teman, kayak seperti itulah. Jadi itu apa saya banget lah artinya. Oke, maknanya lebih ke ngumpul bareng teman-teman. Ya, karena emang menurutnya saya juga dari ngobrol itu kita bisa ngebuka ini banyak baru sih. Ya, banyak hal baru, kayak mungkin inspirasi mulai dari obrolan-obrolan kecil. Kayak sederhana kita ngobrol santai ngalor ngidul barengan sama teman itu kadang bisa muncul sebuah karya gitu. Benar. Dan salah satunya itu Om, ini dalam album ini sendiri atau EP-nya sendiri atau mini album ini kan itu berarti berisi 3 lagu. 3 lagu, betul. Yang pertama itu adalah Sunset Dealer Ya. Terus ada Arak Api Arak Bali, terus juga ada Lalala Mumu. Nah, dari ketiga lagu ini Om, yang mana yang menurut Om dari proses pembuatannya itu yang paling unik, paling susah atau paling gimana gitu? Ada nggak? Mungkin di Lalala Mumu ya yang secara proses aransemen, karena saya pingin dari reggae dub dia pindah ke ska di bagian belakangnya sehingga ada perubahan
tempo. Nah, itu agak challenge sih buat teman-teman, buat saya sendiri, buat teman-teman di musisi karena perbedaan tempo. Tapi itu menyenangkan, proses yang menyenangkan. Ya. Oh, berarti di lagu tadi Lalala Mumumu itu ya tadi ya, yang jadi paling bagian belakangnya dia pindah ke ska lebih cepat secara tempo. lebih upbeat itu ya. Emang lagu yang paling asik untuk didengerin waktu nongkrong bareng temen sih Vinars emang ya. Tapi Vinars buat kamu juga, kamu masih bisa dengerin Agil ngobrol-ngobrol barengan sama Om Igo. Masih banyak banget obrolan menarik tentang EP Sunset Dealer ini sendiri dan juga kehidupan Om Igo yang mungkin kamu juga penasaran seperti apa. That's why kamu jangan kemana-mana, masih bisa dengerin Agil Babil di Ini Indonesia Phoenix Radio Station. Dan Hai Vinars, balik lagi barengan sama Agil Babil yang hari ini atau sore hari ini tuh masih ngobrol-ngobrol barengan sama Om Igo Blado. Nah Om, melanjutkan di segmen yang pertama tadi, kita ngebahas salah satu single yang ada di EP-nya Om sendiri, yaitu adalah single tadi Lalalala Mumu Mumu. Yang mana single tersebut katanya adalah salah satu single yang dari proses pembuatannya paling menarik nih buat Om, karena ada awalnya reggae, terus akhir-akhir ada ska juga. Nah selain itu Om, ini yang menarik lagi, Om sendiri tuh berkolaborasi dengan Nyonya Ayu. Bisa diceritain nggak sih Om, kenapa akhirnya memilih Nyonya Ayu untuk berkolaborasi dan kenapa gitu? Awalnya saya nggak kepikiran untuk lagu ini duet, jujur. Bahkan setelah proses aransemen hampir selesai 80%. Saya kebetulan rekamannya dan aransemennya dibantu sama sahabat saya Gede Kurniawan di Singaraja. Jadi saya berangkat ke Singaraja sambil saya dengar ulang 3 lagu itu, dan di tengah jalan saya mikir lagu ini kalau dibuat versi duet mungkin lebih message-nya lebih dapat karena dia bercerita tentang mengajak teman untuk kumpul, untuk bersenang-senang gitu ya. Akhirnya saya memilih Nyonya Ayu karena secara warna Nyonya Ayu saya rasa mungkin paling pas di sini ya. Kayak gitu. Selain itu juga saya di sisi lain saya ngefans dengan karya-karyanya dia yang dari Denpasar, terus tahun ini juga dipakai di salah satu film layar lebar di Indonesia. Jadi ya saya berharap juga mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan Nyonya Ayu bisa saling menguntungkan, saling memberi hal yang baik lah. Oke. Tapi Om, kalau Om sendiri nih dalam proses produksi musik-musiknya Om sendiri, berarti Om itu lebih banyak berkolaborasi dengan banyak orang atau tipikal yang sendiri gitu dalam memproduksi musik sebenarnya Om? Kalau saya yang paling egois dalam diri saya dalam hal musik adalah lirik. Lirik saya tidak pernah mau diganggu oleh siapapun. Jadi ketika menulis lirik, saya bahkan tidak berdiskusi dengan siapapun. Super egois kalau tulisan lirik. Saya pengennya ini, saya pengen begini, saya pengen seperti ini, saya ingin menyampaikan message-nya seperti ini. Itu di lirik. Tapi begitu lirik dan notasinya selesai, draftnya selesai, saya berubah menjadi orang yang sangat senang berkolaborasi. Jadi kayak album ini, mini album ini, aransemennya saya percayain sama Gede Kurniawan. Kemudian untuk sesi brass section, saya minta tolong sama senior kita Rio Sidik, seorang pemain trompet yang udah kalibernya internasional ya. Kebetulan tinggal di Bali. Terus kemudian untuk gitar saya minta tolong Wis. Wis dulu ada di Hydran, juga ada pernah di beberapa project yang lain, sama Devil Dice masih aktif. Kemudian saya juga minta tolong sama Denny Surya, drummernya Dialog Dini Hari. Kebetulan Denny Surya memang salah satu yang terbaik untuk urusan mixing dan mastering kayak gitu. Tapi Om, berarti untuk album ini sendiri atau EP ini sendiri berarti di bawah label Om sendiri atau gimana? Di bawah label saya sendiri. Berarti di bawah label sendiri ya. Tapi apa sih Om yang membedakan? Ini kan Om sendiri kan berarti udah di industri ini udah puluhan tahun, hampir 20 tahun lebih lah. Nah, apa yang membedakan Om? Kayak industri musik hari ini dengan mungkin industri musik zaman dulu Om, dari segi produksi, dari segi mungkin promosi, itu apa sih Om yang paling membedakan? Ini obrolannya serius. Serius banget ya kayaknya ya. Jadi kalau saya diajari, kebetulan saya waktu itu diminta datang, diundang sama Musika, dikenalkan juga sama produser seniornya di situ, yang memproduksi Iwan Fals dan Krisya salah satunya, termasuk Peter Pan ya waktu itu zaman itu.
Dia bilang sama saya, Igo ingat kalimat ini, jangan pernah lupa, dia bilang. Tren itu tidak ada, tren itu kamu buat sendiri. Nah itu yang dia camkan ke saya dan saya ingat sampai hari ini. Terus kemudian yang kedua adalah urusan ini hanya 3 poin. Jadi ada produksi, promosi, dan distribusi kata dia. Kalau kamu bisa melakukan ketiga-tiganya dengan baik, kamu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kapan aja dia bilang gitu. Berarti sebenarnya sih nggak ada perbedaan ya. Kalau zaman dulu produksi itu artinya rekaman kan gitu ya, memproduksi. Kalau diperbanyak berarti ke kaset atau CD. Kalau promosi, kalau dulu zamannya pakai TV gitu ya. Kalau sekarang dengan cara yang berbeda. Kalau distribusi zaman dulu gimana kaset atau CD disebar ke toko kaset ke seluruh Indonesia misal. Kalau sekarang berarti kita ke digital platform. Saya rasa sih prinsiply apa yang dibilang sama seorang senior produser di Musika Records waktu itu masih sangat relevan sampai hari ini. Oke, jadi sebenarnya nggak jauh berbeda, cuman tempatnya atau wadahnya aja yang berbeda Om ya. Betul. Oke, menarik. Tapi Om, sebenarnya apa sih yang ingin Om sampaikan dalam mini album Sunset Dealer ini sendiri? Mungkin ke pendengar-pendengar baru yang baru tahu Om Igo sendiri itu siapa? Apa sih yang pengen Om sampaikan sebenarnya Om? Ya, yang paling pengen saya sampaikan bahwa saya masih hidup, saya masih nyanyi. Jujur karena ceritanya menarik. Jadi 15 tahun itu setelah saya memutuskan vakum, saya bener-bener nggak pengen nyanyi. Jadi anggaplah kita nongkrong ya, entah ke bar, kafe ada live musik, entah itu akustik, entah itu full band. Teman-teman pasti pengen nyanyi nggak? Enggak, memang beneran enggak. Dan tiba-tiba dari 2 tahun lalu itu lirik-lirik lagu itu datang di kepala saya banyak banget yang saya harus catat ulang, saya tulis. Dan kemudian notasinya juga datang, saya tulis juga. Wah ini kayaknya saya nggak bisa meredam ini. Pernah ketemu sama sahabat muda Lita Lautner penyanyi, dia bilang, Om Igo tuh Tuhan ngasih Om Igo bisa nyanyi. Terus Om Igo nggak nyanyi. Om Igo tuh durhaka namanya sama Tuhan katanya dia. Itu kayak ditempeleng rasanya. Ya udahlah, oke, saya nyanyi, saya bilang gitu. Jadi memang saya ingin nyanyi itu tujuannya, guys, aku masih hidup, aku masih berkarya, dan saya masih menjadi Igo Blado apa adanya. Di sisi lain gitu kan ya, umur saya tahun ini 51, mudah-mudahan jadi inspirasi bahwa Viners atau teman-teman yang lain, saya umur 51, saya masih ngerilis EP lagi, starting from zero dengan brand yang baru bernama Sunset Dealer. Kalau kalian yang masih muda, pasti kalian lebih kencang dari aku lah, masih lebih hebat lah, ayo berkarya lah gitu. Oke. Tapi apa sih Om yang membedakan ketika memproduksi musik sendiri sekarang sama memproduksi musik untuk orang lain? Apa yang paling beda Om? Yang paling beda adalah saya mendapatkan kebebasan 150%. Karena saya nggak harus minta pendapat orang lain. Apalagi harus menyesuaikan dengan orang lain ya. Misalnya saya memproduksi A, ya pasti saya harus perhatikan capability-nya, kemampuannya, dan segala macamnya. Sehingga apa yang harus dihasilkan sesuai dengan orang itu kan. Kalau saya kenal diri saya sangat baik, jadi saya tahu. Jadi saya melakukan ini, dan itu 150% kebebasan. Oke, jadi lebih bebas itu bebas tadi ya. Ya. Lebih bebas menyampaikan keresahan, apa yang dipikirkan. Karena kalau ngomongin juga tentang EP ini next project Om. Apakah EP ini hanya berisikan 3 lagu aja atau mungkin nantinya bakal menjadi full album kah atau gimana Om? Saya rasa EP ini sudah dirilis bulan Agustus kemarin. Saya masih punya, bisa dibilang lumayan banyak materinya. Saya udah mulai ngerjain 2 lagu lagi pelan-pelan. Dan saya lagi ingin, saya punya mimpi ya, saya punya kepengen kolaborasi sama salah satu musisi di Indonesia. Yang kalau di sini reggae dan dub nyebutnya, saya pengen kolaborasi sama seorang rapper Indonesia. Entah itu bisa terwujud atau enggak gitu kan ya, tapi saya ingin melakukan hal-hal seperti itu ke depannya. Udah kepikiran belum Om? Namanya siapa? Saikoji kah? Iwake atau Tuan 13 kah? Saya atau lebih siapa? Jujur, saya memilih Iwake. Oh, Iwake. Ya, saya pengen Iwake. Apa karena emang ada di angkatan itu? Ya, kalau itu udah pasti banget. Itu banget. Terus kemudian di sisi lain adalah saya kangen juga artinya dengan karya-karyanya dia.
gimana ya, saya dulu ngefans sama dia tuh saya bisa bareng dia kayak gitu aja. Amin. Semoga nanti kesampaian Om bisa Amin. berkolaborasi dengan Iwake. Tapi Om, ini ngomongin lagi tentang EP-nya. Kalau misalkan Vinars ingin mendengarkan EP ini itu bisa didengarkan di mana? Atau mungkin ada fisiknya mungkin EP-nya entah CD atau vinyl mungkin itu bisa dibeli di mana Om? Ini menarik. Kalau hari ini kebetulan Sunset Dealer udah bisa didengar di semua digital musik platform. Dari Spotify sampai Apple atau yang Deezer dan lain-lainnya sudah ada. Kalau di versi video klip sudah ada satu, official sudah ada satu di YouTube. Kemudian kalau fisik, kebetulan ada sahabat saya dari Westside Music. Kalau nggak salah acaranya seperti Cassette Store Day kalau nggak salah ya, di tanggal 18 Oktober ini, saya lupa venue-nya di mana. Jadi nanti di situ kita punya merilis kalau nggak salah 10 kaset dan 10 CD secara fisik, dibantu diproduksi sama Westside Music. Jadi kalau pengen mengoleksi bisa datang ke acara itu, pantengin aja nanti di Westside Music Entertainment kalau nggak salah. Nama IG-nya Westside Music ya. Oke, kalau untuk Instagram pribadinya Om sendiri untuk project Sunset Dealer ini tuh bisa di-search di mana? Bisa. Kalau saya di Igo Blado, kalau Sunset Dealer-nya ada di sunsetdealer.bali, dan kami juga merilis official merchandise di sunsetdealer.apparel. Oke, tuh Vinars bisa lengkap semuanya, merchandise segala macam, informasi tentang Om Igo juga bisa search aja di sana. Tapi Om, aku mau nanya nih, apakah Om Igo ini sebentar-bentar lagi, kok sebentar-sebentar lagi? Maksudnya deket-deket ini, deket-deket ini apakah akan mengadakan konser mungkin atau bakal manggung di mana gitu Om? Ada nggak sih? Jadwal ke depan sementara belum, tapi baru ada yang minta dan saya juga secara personal approach. Kalau kemarin baru habis main kita bulan lalu di Mataram sama Segi Dog dan saya lupa namanya, Silet Open Up ya, yang Tabola Bali itu ya. Jadi Tabola Bali. Jadi kita dari Bali, saya sama Joni Agung, terus kita bareng sepanggungnya sama Segi Dog dan Silet Open Up gitu. Oke, soalnya saya kepengen banget nih nonton live performance dari Om Igo Blado ini seperti apa. Jangan nanti lari deh. Lari mendekat. Lari mendekat. Benar. Karena kayaknya seru banget, dari lagu-lagunya juga seru-seru banget benar. Mungkin terakhir Om untuk pertanyaan kita sore hari ini, Agil pengen nanya, tadi kan Om udah sempat ngasih tahu juga saran Om untuk anak-anak muda untuk berkarya, bahkan untuk Om yang hampir menginjak usia 50 tahun aja masih bisa berkarya gitu. Yes. Nah, terakhir banget Om, ada nggak sih yang ingin Om sampaikan buat mungkin teman-teman di Bali, apalagi musisi-musisi baru yang ingin akhirnya merilis sebuah karya tapi kayak terhalang dengan yang namanya rasa malas, kayak aduh kenapa laguku nggak naik-naik, kenapa aku nggak dapet jadwal manggung, kenapa nggak di kontak festival segala macam. Mungkin ada nggak sih yang ingin Om sampaikan kepada musisi-musisi muda yang ada di Bali? Ya, saya pengen ngingetin bahwa kalau kita jadi seniman, apakah itu musisi, apakah perupa, please fokus berkarya aja, dan please juga jaga sikapnya, attitude-nya. Sikap berkarya dan karya itu buat saya sudah cukup. Sisanya biarin lagu itu mencari jati dirinya sendiri, dan syukur-syukur kalau kalian banyak teman dan ketemu artis manajemen misalnya, bisa seperti itu ya. Lebih baik urusan promosi serahin ke artis manajemen. Kalian sebagai musisi berkarya aja, fokus berkarya terus. Nggak mungkin lah kita bikin satu gagal, bikin kedua gagal, bikin ketiga, nggak mungkin lah. Tuhan nggak ngasih jalan kalau kamu rajin gitu ya. Oke, intinya adalah konsisten dan terus berkarya. Itu tadi Vinars, obrolnya Agil bersama Igo Blado atau Om Igo Blado, atau sekarang ini lebih dikenal dengan Sunset Dealer. Terima kasih sekali lagi Om atas waktunya, udah ngobrol banyak banget pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Agil doain semoga EP terbaru Sunset Dealer itu bisa meledak dan banyak didengarkan di mana-mana. Dan ditunggu untuk live performance-nya karena nanti Agil bakal ada di sana Om. Asik. Sekali lagi terima kasih Vinars, dan buat kamu juga, kamu masih bisa tune in Indonesia barengan Agil dan juga Alfi. Agil Wabil signing out. Bye bye.